Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi Ar-Rahman yang Mister cintai, kali ini kita ketemu lagi dengan materi Sirah Nabawiyah di Pesantren Ramadan Ceria Ar-Rahman Islamic School. Kali ini Sirah Nabawiyah yang akan diceritakan adalah kisah tentang Perang Badar. Jadi Perang Badar ini antara tentara Islam dengan pasukan Quraisy. Nah, ini saat itu berlangsungnya tidak seimbang. Bayangkan, jumlah tentara Islam saat itu menurut sebuah riwayat adalah 313 orang. Sementara pasukan Quraisy saat itu 1000 lebih prajurit dengan persenjataan lengkap. Namun saat itu tentara Islam yang dipimpin langsung oleh Rasulullah SAW berhasil meraih kemenangan besar. Seperti apa kisahnya? Saat itu hujan deras baru saja mengguyur lembah Badar pada Kamis malam Jumat 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Sebagian tanah daerah yang berjarak kurang lebih 103 km dari kota Madinah itu masih nampak basah, namun pasir-pasir itu mulai mengeras saat itu. Nah, saat yang menegangkan 1000 lebih pasukan Quraisy yang antaranya lain dipimpin oleh Abu Jahal saat itu berhenti di salah satu sisi lembah Badar saat itu. Adapun Rasulullah SAW bersama sahabatnya Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, dan 313 tentara Islam berhenti sejenak di sisi sumur Badar. Hanya sejenak ya, gak lama. Sebab kemudian mereka pindah mencari tempat yang lebih strategis. Dua pasukan itu siap tempur. Pasukan Quraisy bermaksud mengepung Madinah. Ya, jadi Madinah saat itu ingin dikepung, yang menjadi basis perjuangan Islam. Jadi Islam dulu ketika ingin perang Badar, Madinah itu menjadi sebuah basis. Basis itu semacam perkumpulan. Ya, banyak orang Islam di Madinah. Nah, dengan pengepungan itu kaum Quraisy berharap Madinah bisa terkepung, sehingga kaum Quraisy saat itu berencana ingin menguasai Madinah dan menghancurkan pasukan kaum muslimin. Nah, saat itu terjadi pengepungan di Madinah, dilakukan dengan mengirimkan pasukan. Ada yang disamarkan, mereka menyamar sebagai rombongan dagang, berpura-pura dagang, sedang berangkat ke negeri Syam. Namun rencana itu diketahui oleh kaum muslimin, alhamdulillah, yang berada di Madinah. Rasulullah SAW bersama tentara Islam yang saat itu berjumlah 313 kemudian menghadang rombongan dagang Quraisy itu, karena mereka berpura-pura, padahal mereka ini sebenarnya ingin menjahati kaum muslimin. Dia berpura-pura berdagang, tapi langsung dihadang oleh kaum muslimin saat itu. Pada Jumat pagi itu selepas malamnya, saat itu turun hujan lebat di lembah Badar. Pasukan Islam siap berperang melawan tentara Quraisy. Tetapi perlu kalian ketahui, perangnya ini bukan karena perang dendam atau apa. Jadi perang saat waktu itu adalah perang mempertahankan agama Islam. Ya, kalau saat ini kita tidak lagi berperang melawan kafir Quraisy, tetapi saat ini kalian berperang melawan kebodohan. Melawan kebodohan maksudnya apa? Belajar dengan tekun. Tetapi saat ini kita sudah menikmati masa-masa perjuangan Islam yang dilakukan oleh Rasulullah saat ini. Kita tidak lagi berperang dengan orang kafir Quraisy. Tapi pada saat itu pasukan Islam itu berperang melawan tentara Quraisy untuk mempertahankan agama Islam. Saat itu sempat terjadi kegaduhan di barisan tentara Islam. Maklum, mereka hanya terdiri dari 313 prajurit dengan 8 senjata pedang, 70 onta dan 2 ekor kuda. Sementara tentara Quraisy itu jumlahnya
1000 lebih dengan persenjataan lengkap. Bayangin, yakni dengan 600 pedang, 300 ekor kuda, dan 700 ekor unta. Perang Badar itu saat itu tidak seimbang. Ya, sangat tidak seimbang. Rasulullah SAW nampak berada beberapa kali keluar masuk tendanya. Ia mengatur posisi pasukan Islam secara detail. Tak ada satupun tentara Islam melanggar instruksi Nabi Muhammad saat itu. Jadi Nabi Muhammad itu salah satu yang memang ahli strategi perang juga, ya. Beberapa saat kemudian Rasulullah SAW itu masuk ke dalam tenda dan ditemani oleh Abu Bakar Siddiq. Di dalam tenda tak henti-hentinya Rasulullah berdoa memohon pertolongan kepada Allah. Sebab jika hanya bergantung pada kekuatan, saat itu tentara Islam sulit sekali memenangkan perang Badar itu. Jumlah pasukan Quraisy 3 kali lipat dari tentara Islam. Kemudian Rasulullah berdoa, "Ya Allah, kaum Quraisy telah datang dengan pasukan dan segala kecongkakannya atau kesombongannya. Mereka datang untuk memerangimu dan mendustakan Rasul-Rasulmu. Ya Allah, jika golongan ini kaum muslimin binasa, maka engkau tidak akan disembah lagi di muka bumi ini. Ya Allah, laksanakanlah apa yang telah engkau janjikan kepadaku. Ya Allah, kami memohon pertolonganmu." Dan Rasulullah memohon pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala seperti dikutip dalam Sirah Nabawiyah karya Abdul Hasan. Saat itu Rasulullah berdoa dan memohon pertolongan. Nah, alhamdulillah saat berdoa Rasulullah mengangkat kedua tangannya hingga tak terasa jubahnya terjatuh ke pundak. Abu Bakar Siddiq menghibur Rasulullah. Dia rapikan jubah Rasulullah yang sempat jatuh ke pundak. Sambil meneteskan air mata, Abu Bakar Siddiq yang lemah lembut itu berbisik kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, cukup bagimu mengingatkan Tuhanmu akan janji-janjinya, karena Tuhan akan memberikan kepadamu apa yang telah dijanjikan." Saat itu Abu Bakar menyemangati Rasulullah bahwa doanya itu pasti akan dikabulkan oleh Allah. Nah, selesai berdoa, Rasulullah dan Abu Bakar keluar dari tenda. Rasulullah memberi semangat kepada tentara Islam agar berperang dengan penuh semangat. "Majulah menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi," sabda Rasulullah kepada para pasukan. Meski kalah dari segi kekuatan, pasukan Islam berhasil memenangkan perang Badar. Tentara Quraisy berhasil dikalahkan. Tercatat dalam sejarah 70 tentara Quraisy tewas dan 70 lainnya ditahan oleh tentara Islam. Adapun dari pihak Islam, 6 dari golongan Muhajirin dan 8 dari golongan Ansor gugur dan mati syahid sebagai syuhada. Karena ketika membela agama Islam, berperang membela agama Islam, maka orang yang meninggal ketika berperang membela agama Islam, maka dia akan syahid atau sudah dijamin masuk surga. Nah, kemenangan besar umat Islam ini pada perang Badar menggetarkan musuh-musuh Islam, sehingga mereka tidak menganggap remeh kaum muslimin saat itu. Ya, ini sekilas tentang kisah perang Badar. Jadi kalian mungkin masih bisa mengambil pembelajaran dari kisah ini. Apa yang kalian bisa ambil dari pembelajaran dari kisah ini? Silakan nanti kalian tulis, kemudian kalian kirim rangkumannya ke guru kelas masing-masing. Terima kasih dari Mister. Mudah-mudahan kisah ini menjadi sebuah pembelajaran agar kita semakin cinta kepada Rasulullah SAW, dan juga kita bisa mengetahui bagaimana perjuangan kaum muslimin saat itu. Dan saat ini kita sudah merasakan betapa nikmatnya beribadah, maka itu harus kita syukuri.